Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelio Teka Setiawan dari kelas 3D dengan NIM 240900122. Pada kesempatan ini, saya akan membuat video tutorial tentang cara membuat karakter 3D menggunakan Blender. Ya, langsung ke tutorial. Nah, masuk ke dalam Blender. Nah, pertama saya akan mengubah tampilan menjadi wireframe. Caranya dengan menekan tombol yang ada di pojok kanan atas, lalu tekan numpad 1 untuk mengubah sudut pandang ke tampilan depan seperti ini. Selanjutnya geser kubus menggunakan tombol G, lalu tombol Z untuk sesuai dengan garis. Geser agar berada di tengah seperti ini. Setelah itu saya ubah ukuran cube menjadi tinggi manusia asli, yaitu sekitar 1,7. Di sini bisa kita ubah melalui scale X menjadi 1,7 lalu 1,7. Nah, posisikan ulang supaya berada di tengah. Nah, lalu setelah seperti ini, di sini kita bisa menambahkan gambar sebagai referensi. Nah, untuk menambahkan gambar di sini kita bisa melalui add. Lalu kita pergi ke image, reference. Nah, lalu kita cari gambarnya. Nah, setelah itu setelah gambar sudah terinput, kita bisa atur gambar supaya berada di tengah kubus seperti ini. G untuk menggeser, lalu kita atur ukuran menggunakan tombol S seperti ini. Nah, kita bisa melihat di sini ada 2 titik di badan. Titik pertama di paling atas, lalu titik kedua di posisi paling bawah. Kita posisikan titik tersebut berada di tengah garis biru seperti ini. Nah, jika sudah, saya akan mengatur gambar di sini di data, lalu opacity bisa kita cek centang, lalu kita atur 0,5. Nah, untuk sini ada tambahan di set, kita ubah jadi front supaya tampak di depan saja. Nah, setelah sudah bisa kita salin menggunakan salin atau duplikan menggunakan Shift D, lalu klik kanan. Nah, jika sudah seperti ini, ada 2, bisa yang tekan kedua ini kita ubah rotate-nya di sumbu Z supaya 90 supaya tampak samping seperti ini. Nah, jika sudah, akan seperti ini. Nah, kita pencet numpad 3 untuk sudut pandang samping. Nah, seperti ini. Kita atur posisinya untuk tubuh yang sebelah samping, gambar yang samping. Nah, G untuk menggeser, lalu tambahan tombol Y. Nah, seperti ini. Balik ke 1. Nah, yang ini yang gambar yang dari samping kita geser ke samping kiri kubus. Nah, lalu untuk gambar yang ini yang dari numpad 1, di numpad 3 kita geser ke
ke sebelah kanan kubus seperti ini, kira-kira seperti ini tampilannya. Nah, setelah gambar sudah selesai, selanjutnya kita akan membentuk karakter dari cube. Nah, pertama saya membagi tampilan menjadi dua layar agar bisa melihat dua sudut pandang sekaligus, yaitu numpad 1 dan numpad 3. Caranya ini dari pojok atas. Nah ini pojok kita seret ke sini. Nah, yang sebelah kiri untuk numpad 1, yang sebelah kanan untuk numpad 3. Nah, seperti ini kira-kira. Nah, selanjutnya saya menambahkan cube baru dengan klik add mesh, lalu pilih cube. Nah, atur posisinya supaya berada di tengah seperti ini. Posisikan titik oranye agar berada di titik tengah merah seperti ini. Lalu kurangi menggunakan tombol S. Nah, jika sudah, dari object mode kita bisa beralih ke edit mode seperti ini. Nah, masuk ke mesh, lalu merge, nih add center. Nah, pada tab modifier saya menambahkan ini yang pertama mirror, lalu skin, setelah itu ada subdivision surface. Nah, di subdivision surface ini atur level viewportnya menjadi 3 dan tangent menjadi 3 juga. Nah, setelah sudah kan seperti ini. Nah, bisa kita lihat dengan cara kembali ke tampilan solid seperti ini. Nah, jika kubus ini menutupi yang pertama, bisa kita hide in viewport seperti ini. Nah, bisa kita besarkan menggunakan tombol Ctrl plus A seperti ini. Nah, lalu untuk mengekstrud. Nah, sesuaikan titik oranye berada di titik merah. Nah, ke bawah, lalu ke bawah, dan seterusnya. Nah, pada bagian kaki sudah seperti ini kira-kira. Nah, masuk ke sebelah kanan, layar sebelah kanan di numpad 3. Di sini kita bisa lihat titiknya tuh masih satu jajar. Nah, bisa kita sesuaikan titik tersebut, geser ke titik merahnya seperti ini. Bisa menggunakan G plus Y memindahkan. Nah, seperti ini. Nah, di bagian kaki ada tambahan titik, 2 titik, bisa kita extrude lagi. Nah, di sini kita tarik ke sini. Nah, seperti ini. Kira seperti ini. Nah, kita atur supaya besar itu pas.
Nah, kira-kira seperti ini. Lalu kembali ke numpad 1 di bagian depan. Nah, di bagian depan ini yang di area pinggul ini bisa kita tarik ke atas menggunakan extrude, lalu kita tekan tombol Z. Nah, sini. Nah, di bagian sini ada agak sedikit berbeda. Ya, kita bisa masuk ke sini sebelah kanan di tab modifier. Kita bisa mark supaya kiri dan kanan simetris. Lalu ulang extrude seperti tadi. Set. Nah, kira-kira seperti itu. Lanjut saja ke bagian selanjutnya. Nah, setelah model karakter selesai, saya akan menambahkan tulang untuk membuat animasi atau rigging. Nah, pastikan berada di objek mode. Pertama, klik add, lalu pilih armature, rig V, basic, ke basic human. Seperti ini kira-kira. Nah, saya atur skala tulang menggunakan tombol S ini. Lalu ubah tampilan ke wireframe agar tulang jelas di dalam karakter. Nah, seperti ini. Nah, masuk ke mode edit. Lalu sesuaikan posisi tulang agar berada di dalam tubuh karakter. Gunakan G untuk menggeser, R untuk memutar, S untuk mengatur skala. Nah, setelah tulang dirasa sudah pas, saya akan menggabungkannya dengan karakter. Pertama, pastikan berada di object mode dan mengapply semua modifier. Nah, di sini pilih cube 01 dulu. Nah, ini nih modifier, kita apply di sini. Apply. Nah, setelah itu klik. Nah, kan masih di group. Lalu klik tombol shift tahan, lalu klik karakter tulang dan tulangnya agar keduanya terseleksi seperti ini. Nah, sudah seperti ini. Selanjutnya tekan Ctrl P, lalu pilih automatic with weight. Nah, sekarang karakter dan tulang sudah jadi satu. Nah, lalu masuk ke pose mode untuk mulai membuat gerakan animasi. Nah, sekarang tinggal kita animasikan. Nah, sebelum menganimasikan, di sini ada pilihan N250, yaitu 250 itu frame. Nah, jika frame itu berarti semisal 1 detik ada 24. Nah, bisa juga 30 dan 60, tapi di sini saya mau buat 2 detik memakai frame 30 atau fps 30. Jadi 30 ditambah 30 sama dengan 60 seperti ini. Nah, untuk start kita di angka frame 0. Nah, seperti ini sebelah kiri. Nah, kita mulai dari 0 seperti ini. Select semua karakter menggunakan A, lalu tombol I untuk insert keyframe. Nah, seperti ini. Nah, di keyframe ini bisa kita geser menggunakan G, ataupun kita duplikat menggunakan Shift D seperti ini. Nah, masuk ke rigging. Nah, sini kita atur ini nih, tombol rotate pakai ini supaya enak. 5
tangan mengalami gerakan seperti ini. Nah, setelah udah, kita select all, lalu kita insert frame, keyframe-nya. Nah, seperti ini nih. Nah, nanti akan gerak seperti ini. Nah, mungkin kira-kira seperti itu. Kalian bisa atur sesuai keinginan kalian masing-masing. Di sini saya akan langsung ke animasi yang sudah saya buat. Nah, ini seperti ini. Nih, saya sudah selesai buat animasi. Sini saya membuat animasi taekwondo dengan waktu 2 detik, lalu fps nya tuh 30, seperti yang saya bilang tadi. Nah, sini untuk kelipatan keyframe ada di 7. Nah, untuk play nya itu kita bisa menggunakan tombol space seperti ini. Nah, seperti ini nih hasilnya. Ya, masih agak kaku. Ya, seperti itu mungkin untuk animasi, cukup simpel. Atur sekreativitas kalian saja. Nah, seperti itulah. Masuk ke step terakhir, yaitu rendering. Nah, di sini untuk step terakhir, rendering. Gimana sih rendering? Yang pertama, masuk ke bagian output. Lalu di sini kita bisa atur frame rate 30. Saya di sini memakai 30 fps. Frame startnya 0, 60, stepnya tuh 1. Lalu sini kita pilih mau kemana kita menyimpan. Nah, lalu sini file format kita ubah ke FFmpeg video. Nah, setelah itu bisa kita atur di bagian kamera. Nah, di sini untuk kamera sudah saya atur di sebelah sini. Nah, untuk preview kamera kita bisa lihat dengan cara menekan tombol 0. Nanti akan seperti ini kurang lebih. Nah, bisa kita putar menggunakan R, G untuk geser, G bisa untuk geser juga seperti ini. Jadi akan saya langsung render saja di sini. Nih, di sini ada render, kita render, lalu render animation. Demikian tutorial pembuatan karakter 3D menggunakan Blender yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan ini dapat membantu dalam memahami proses modeling, rigging, dan animasi dasar. Apabila masih terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.